Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di depan kita ini ada rotary hammer 3 mode dari Dongcheng dengan tipe DZT0428. Nah, nggak tahu kenapa untuk tipe yang ini nih yang sering habis ya. Untuk tipe sebelumnya di 0226 masih banyak loh kayaknya tuh di toko oren ya. Kayak kita bilang sering ya. Untuk spesifikasinya ini sebenarnya untuk maksimalnya ya, maksimal penekanan itu tembus di 820 watt. Ini untuk maksimal banget ya kalau kita tekan maksimal. Dan diklaim pukulannya hingga di 3,3 joule. Nah, mungkin karena dia pukulannya tinggi ya, 3,3 joule, ini sering habis ya. Secara tampilan dulu nih ya, secara tampilan sih ini menurut aku yang bikin beda ini ya. Nah, ini ada heatsink ya. Fungsinya untuk menyalurkan panas dari gearbox ya. Jadi gearboxnya, panas pada gearbox itu nggak numpuk di sini doang ya. Dia tersalurkan dan mempercepat pendinginan pada gearbox jadinya ya. Nah, tapi ya kelemahannya mungkin ya kayaknya ini kalau kita pegang nanti panas gitu ya. Nah, handle-nya ini yang mantap. Ini terlihat seperti plastik semua ya. Padahal ini karet loh. Ini karet dan empuk, nyaman banget nih. Nah, jadi ini handle-nya kalau kita mau pindah arahnya tinggal kita longgarin aja nih ya. Ini ngencangin ya. Ini ngencangin. Oke, kita longgarin, nah baru kita pindah arahnya. Nah, kayak gitu ya, kita kencangin. Nah, ini udah kayak gini. Atau arah sebaliknya juga bisa ya. Tinggal disesuaikan aja. Dan di handle-nya juga ada pembatas kedalaman ya. Nah, ini sih biasanya aku lepas ya. Di sini ada tombol reversible ya untuk putaran kiri dan kanan ya. Nah, ini juga sebelah sini juga sama ya. Nah, dia bukan yang di bawah sini ya, dia yang di atas sini ya. Jadi di tombol triggernya ini dilengkapi juga dengan trigger lock ya. Nah, jadi semisal kita pengen mesinnya tetap hidup, ini di lock aja ya. Dan untuk melepaskan trigger locknya tinggal kita tekan sekali lagi. Nah, gitu ya. Oke, dari sisi kabelnya juga ya, ini kabelnya juga tebal banget, dia panjang nih ya. Kita lihat di sini 2 kali berapa nih, kelihatan nggak ya? Nah, 2 kali 1 mili ya, 2 kali 1 mili. Ini mantap banget, dia tebal banget ya, tebal dan panjang ya. Dan ujungnya seperti ini ya. Oke, lanjut seperti pada umumnya rotary hammer 3 mode ya. Di sini ada mode drill ya untuk pengeboran besi dan tembok. Tapi kita kalau mau ngebor kayu dan besi, kita beli ini nanti ya. Kita beli adapternya ya. Nanti dipasang ke rotary hammernya kayak gini. Kita paskan, kita pasang, dah ya. Kayak gitu aja. Jadi kalau mau ngelepasnya di pada bagian cak rotary hammernya kita dorong kayak gini. Baru kita tarik matanya ya. Nah, untuk mengganti modenya gampang banget. Ini tombol yang merah kita pencet kayak gini, baru kita puter. Nah, pada mode kedua di sini ya, yang di atas tengah nih ya, yang ngarah ke atas ini untuk pengeboran pada beton ya. Nah, lalu lanjut kita mode berikutnya, mode ketiga di sini ya. Nah, di sini pada mode ketiga dia ada mode hammer ya. Jadi buat ngebobok ya. Untuk mode keempat pada arah jam 2 nih ya, arah jam 2 letaknya di sini ya. Nah, ini untuk memutar mata bobok biasanya ya. Nah, jadi kalau kita mau menyesuaikan mata boboknya, kita putar ya, kita arahkan ke mode yang ini tadi ya. Baru kita kembalikan lagi ke mode hammer. Nah, gitu ya. Oke, lanjut untuk paket kelengkapan di sini ya, sudah dilengkapi dengan box seperti ini ya. Boxnya seperti ini dicoret enak ya. Habis itu yang pasti yang di dalamnya ini dapat kartu garansi. Nah, ini ada di 17 kota di Indonesia. Dan ini aku udah coba tes iseng-iseng menghubungin nomor-nomornya ya. Ini bisa kok ya, jadi aman ya. Habis itu di sini ada buku panduan ya, buku panduan. Nah, ini kan untuk tipenya 0428. Nah, ini carbon brush atau arang cadangannya ya. Kita uji RPM-nya dulu nih ya. Oke, kita tes. Bentar, ini memorinya 1200 ya, 1249.
Ya dikit lagi tembus 1300, tapi untuk RPM sekencang itu sih nyaman banget ya buat ngebor kayu dan besi, nyaman banget ya. Nah, jadi kita akan lanjut untuk pengujiannya ya. Oke, untuk pengujian pertama ini mode drill ya. Mode drill untuk matanya saya gunakan mata yang pendek nih ya, 16 mili. Jadi kita sehabis matanya aja ya. Untuk media pengujiannya ini ada kayu ya, kayu bekas, ini lumayan keras juga. Nih kayu apa saya kurang tahu juga. Kita cari yang nggak ada lubangnya. Di sini ada lubangnya. Kita cari yang nggak ada lubangnya ya. Kita uji mode bornya sekali lagi, mode drill ya. Mode drill pengujian pertama pada kayu ya. Oke, siap. Kita tes ini 1 2 3. Mantap. Jangan lupa untuk modenya ini ke bawah ya, ke bawah. Nah, kalau kita mau putar mundur dia ke atas kayak gini ya. Oke, lanjut kita akan ngebor pada beton ya. Nah, untuk pengujian berikutnya sini saya menggunakan mode hammer drill ya, atau pengeboran pada media beton, dan menggunakan mata yang ada ini 10 mili yang biasa saya gunakan di tempat kerja. Ini dari merek Molar ya, walaupun dia murah tapi kualitasnya lumayan bagus dia ya. Nah, udah sering dipakai tapi matanya bagus, ini lumayan bagus ya. Nah, kelihatannya masih ada matanya. Nah. Untuk medianya di sini saya menggunakan balok yang sudah saya siapkan, itu saya bikin coran sendiri ya. Jadi di situ takarannya 2 ember pasir kasar ya yang ada batu-batunya, lalu split ya 1 ember, dan semennya 8 kg. Nah, ini udah lumayan lama pengeringannya, dipastikan ini keras ya. Oke, kita lanjut. Mata bor 10 mili mode hammer drill ya. Oke, siap. 1 2 3. Tembus. Oke, tembus ya. Oke, kita balik ke mode reversible nih, kita kembalikan. Nah, kelihatan nggak ya? Ini tembus ya. Sekali lagi, oke, kita balikan lagi ke mode maju ya. Nah, ke mode maju kita lakukan pengeboran lagi ya. Oke, tembus ya dengan sangat mudah, walaupun ini medianya keras parah ya. Pada pengujian berikutnya kita ganti dulu ke mode hammer ya, atau pembobokan ya, menggunakan mata point chisel ya. Ini tinggal pasang aja kayak gini. Oke, lanjut kita bobok ya. Jangan ditekan terlalu keras. Listrik 900 watt ini bisa digunakan untuk alat ini. Buktinya di rumah itu kulkas masih hidup ya, habis itu rice cooker juga masih hidup, dan nggak nyeklek ya. Asal jangan terlalu ditekan. Kalau terlalu ditekan dia wattnya akan ke watt maksimalnya di 820 watt. Gampang banget ya. Oke. Menurut saya ini pukulannya mantap banget ya. Waduh, parah ini ya. Oke, saya sampai kelupaan itu tadi ya, udah hampir habis itu ya. Kita ganti ke plat chisel ya, atau yang bentuknya agak pipih kayak gini ya. Bentar ya. Nah, ini sayangnya arahnya belum pas. Sekali lagi, kalau arahnya mau dipaskan, ini kita pindah dulu. Nah, kayak gini ya, arah jam 2 baru kita paskan. Nah, kayak gini baru kita kembalikan ke mode hammer lagi. Oke.
Mantap tenaganya cuy. Oke. Waduh, tenaganya memang jos ya. Dongceng emang parah nih ya. Oke, untuk kesimpulannya ya. Jadi ini alat bisa dipakai buat kerja. Bisa banget ya. Jadi kita gunakan ini di listrik 900 ya, di rumah aku ini listrik 900. Nggak nyeklek, nggak kerja di proyek aja, ini di perumahan juga bisa kepake jadinya ya. Kalau kita pilih yang wattnya lebih tinggi lagi dengan pukulannya yang beda sedikit aja ya, ini lebih worth it dia. Karena kalau kita beli yang watt di atasnya, sewaktu saat kita pengerjaannya di rumah pribadi yang wattnya 900, artinya kan watt di atasnya nggak kepake ya. Kalau saya ya, karena kebiasaan dapatnya ke pengerjaan di rumah-rumah pada umumnya gitu ya, yang di 900 watt. Pantas lah ini barangnya cepet habis yang tipe ini ya. Selama kita makainya pas ya, jangan terlalu ditekan ya, jadi dia wattnya nggak sampai 820. Saya belum ada wattmeter jadi nggak bisa uji ya, tapi sesuai pengetahuan saya, biarkanlah alatnya yang bekerja ya, tenaga kita jangan terlalu banyak menekan gitu ya, karena tenaga kita yang terkuras ya. Tapi pukulannya memang jos, dia langsung masuk ya, langsung memukul dia ya, keras banget pukulannya. Kalau kakaknya mau beli, pilih dari merek Dongceng ini, mumpung masih ada untuk tipe yang ini ya, mumpung masih ada stoknya, ini yang saya heran. Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa subscribe juga ya. Kita lanjut video berikutnya ya.